Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita mulai dari bab wudu. Hadis ke 29 di kitab antum. Ya. Hadis Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati. Baik, tafadhal. Iqra. Afwan, sebelumnya kita akan jelaskan lebih dahulu tentang al-wudu. Kita masuk ke bab al-wudu. Dan bab al-wudu kita maknai terlebih dahulu tentang wudu. Al-wudu dengan dhammah, ada juga wudu dengan fathah. Ada wudu dan ada wudu. Kalau wudu maka itu adalah fi'ilnya, perbuatan wudu. Kalau wudu maka itu adalah media, yaitu air. Karena nanti akan ada hadis Utsman bin Affan dikatakan anna Nabi SAW da'a biwudu'in, yaitu menyuruh seorang sahabat untuk mengadakan atau menyediakan wudu, yaitu air atau media untuk berwudu. Dan wudu secara lughah ada makna sendiri dan secara syar'i ada makna sendiri. Wudu secara lughah maka dia adalah an-nadhafah, ya, an-nadhafah wal inarah. Wudu secara bahasa yaitu membersihkan, nadhafah, dan menerangkan, inarah. Ya, jadi wudu dari segi bahasa dengan hamzah, ya, bukan dengan ain. Wudu secara bahasa membersihkan dan menerangkan. Ya. Jadi dia secara bahasa an-nadhafah dan al-inarah. Nadhafah itu seperti taharah, pembersihan, ya, bersuci, itu wudu. Yang kedua inarah, yaitu menerangkan. Maka dalam hadis Nabi SAW bahwasanya kata beliau alaihi salatu wassalam, tud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, kalian itu akan dipanggil nanti, dibangkitkan, dan kalian dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ya, ada bekas putih bercahaya disebabkan efek dari wudu. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka wudu bisa memberikan inarah, memberikan cahaya. Itu dari segi bahasa. Dari segi syar'i, wudu itu adalah at-ta'abbud lillahi, at-ta'abbudu lillahi. Ini dari segi syariat, bukan dari segi bahasa. Adapun dari segi syar'i, maka wudu adalah at-ta'abbud lillahi bi ghasli al-a'dha' al-arba'ah ala sifatin makhsusah. Ya. Dia secara definisi syar'i adalah
Baik. Secara syar'i maka wudu adalah bisa ala wajhin, bisa ala sifah lebih afdal karena kaifiyat. Tata cara ya. Ala sifatin. Baik, ini adalah wudu secara syar'i, ikhwan. Wudu secara syar'i itu at-ta'abbudu lillahi bi ghasli al-a'dha' al-arba'ati ala sifatin makhsusah. Ya, yaitu apa artinya at-ta'abbud lillah? Yaitu beribadah kepada Allah dengan membasuh anggota yang 4. Membasuh al-a'dha' jamak dari 'adhu artinya, atau 'udhu artinya anggota tubuh yang jumlahnya 4 sebagai rukun wudu ala sifatin makhsusah. Sifah di sini maknanya kaifiyah, yaitu cara, tariqah, dengan cara yang khusus karena ada batasan-batasan dalam membasuh 4 anggota tubuh ini. Di antaranya tidak boleh lebih dari 3 basuhan, begitu ya. Kemudian batasannya yang tangan dari mana sampai mana, wajah dari mana sampai mana, kaki dari mana sampai mana. Maka di sini wajah atau sifatnya makhsusah, yaitu tata cara khusus. Berarti di sini ada sekitar 3 kali taksis, 3 kali pengkhususan. Pertama, at-ta'abbud lillah, mengkhususkan perbuatan ini hanya untuk Allah. Maka wudu ibadah khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian bi ghaslil a'dha'il arba'ah, berarti dikhususkan yang dibasuh adalah 4 ini saja. Tapi kemudian ala sabil at-taghlib masuk ke dalamnya mashur ra's, yaitu mengusap mashur ra's wal udhunain, mengusap kepala dan apalagi kedua telinga. Enggak disebutkan di sini untuk menyingkat definisi, ya, karena ini sudah mencakup semuanya insyaallah secara maksud. Tapi kemudian ala wajhin ala sifatin makhsusah, yaitu tata caranya khusus. Maka ada 3 pengkhususan, yaitu pengkhususan amal untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengkhususan anggota tubuh yang tadi disebutkan. Kemudian pengkhususan tata cara. Begitu. Makanya dikatakan oleh para ulama, setiap istilah syar'i itu memiliki asal kata bahasa Arabnya. Dan hampir selalu, anak katakan hampir selalu, istilah syar'i itu lebih restrict atau lebih menyempit dibandingkan makna bahasa. Hampir selalu, karena ada pengecualian. Wudu secara bahasa umum sekali, bebersih, bebenah, menyinari. Ini umum. Lebih dipersempit lagi wudu secara syar'i dengan cara yang khusus. Kecuali kalau misalnya definisi iman. Iman secara bahasa at-tasdiq al-jazim, yaitu membenarkan, mempercayai gitu. Ya. Gitu aja udah khalas. Tapi kemudian ketika masuk ke dalam ranah syar'i, iman itu bukan hanya percaya, lebih luas lagi. Percaya dengan kalbu, melafalkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Lebih luas lagi iman versi syar'i dibandingkan iman versi bahasa. Begitu, ini beda. Baik, kita lanjut ke pembahasan hadis insyaallah setelah kita paham wudu secara bahasa dan syar'i. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu babul wudu'i. Al-haditsu salasuna
an Abi Hurairah radhiyallahu taala Salasun hadisnya? Salasun. Kita di Salasun. 30, hadis ke-30. Ya wes. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Baik, ahsant. Hadis Abu Hurairah ini hadis yang juga menjadi penghias di bidang usul fiqih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda ma'a kulli wudu, dalam satu riwayat, dan dalam riwayat lain laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ada dua hadis. Yang hadis yang di kitab ini ma'a kulli wudu, dan ada hadis lain inda kulli salatin. Yang ini menunjukkan yang dengan adanya dua hadis ini para ulama pakar usul fikih mereka punya catatan tersendiri, merangkum faedah dari kalimat hadis laula an asyqa ala ummati. Dan para fuqaha mereka juga punya catatan tersendiri dengan hadis-hadis ini, dengan dua hadis ini. Laula ini disebut sebagai harfu imtina'in liwujudin. Harf imtina' liwujud, yaitu fungsinya menahan sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Itu maknanya. Kalau di Indonesia kan sekiranya tidak. Lafal sekiranya tidak itu adalah lafal yang menunjukkan ada sesuatu yang ditahan karena adanya hal lain. Karena adanya sesuatu lain. Di sini perintah untuk bersiwak di setiap wudu itu ditahan. Pengwajiban untuk bersiwak di setiap wudu itu ditahan karena adanya faktor lain, yaitu apa? Masyaqqah. Yaitu kesulitan, mempersulit, ya. Begitu. Maka para usuliyin dan fuqaha mereka membahas hadis ini dengan pembahasan yang cukup panjang. Jadi itu laula harfu imtina'in liwujudin an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umatku, syaqqa ya, syaqqa yashqu artinya memberatkan. Maka masyaqqah itu keberatan. Ya. Adapun taklif itu beban. Ada taklif, ada masyaqqah. Kalau taklif itu beban tapi belum tentu memberatkan. Itu taklif. Kulfah. Taklif itu pembebanan, kulfah itu beban. Kalau masyaqqah itu beban yang memberatkan. Dan kenyataannya memang bisa memberatkan kalau misalnya kita diwajibkan untuk bersiwak fi kulli ma'a kulli wudu'in. Taib ala ummati, atas umatku, sekiranya tidak memberatkan ummati, maka di sini ya unisbah, afwan. Ini apa nama dhamir jar bil idhafah, karena dia mudhaf ilaih, umatku, ya. Maka di sini umatnya Nabi SAW, dan ummatun Nabi tanqasimu ila qismain. Umatnya Nabi Muhammad SAW ada dua macam. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW ada dua macam. Macam yang pertama disebut ummatud da'wah, dan yang kedua ummatul istijabah. Ya.
Yang pertama ummatud da'wah. Yang kedua ummatul istijabah. Ada dua, umat dakwah dan umat istijabah. Ummati berarti dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan umat kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ada dua macam, ummatud da'wah dan ummatul istijabah. Apa itu ummatud da'wah? Apa itu ummatud da'wah? Ayo. Umat dakwah adalah siapapun yang hidup di zaman Nabi dan seterusnya. Itu umat dakwah. Siapa yang hidup di zaman Nabi dan seterusnya sampai sekarang, umat dakwah. Ya. Man kana fi zamanin Nabi wa ba'dah. Man kana fi zamanin Nabi wa ba'dah. Siapapun yang ada di zaman Nabi dan setelah zaman Nabi, setelah wafatnya Nabi, maka itu semua adalah umat dakwah. Wong Feihung. Wong Feihung. Antum ngantukan banget habis begadang. Kan final champion malam Ahad. Yang pasti nggak ada Manchester United ya, mau agak ya. Jadi ummatud dakwah itu adalah siapapun yang hidup di zaman Nabi dan setelahnya. Include di dalamnya orang-orang kafir. Ya. Iya. Musailamah al-Kadzdzab termasuk ummatud dakwah. Karena hidup di zaman Nabi SAW. Adolf Hitler juga termasuk. Iya. Didier Drogba juga termasuk itu. Artinya semua yang hidup di zaman Nabi dan setelahnya, mereka semua didakwahi dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu artinya. Terlepas dari kufur atau Islamnya mereka, selama dakwah itu sampai di zaman itu, maka disebut umatul dakwah terhadap Nabi oleh Nabi SAW. Yang kedua umatul istijabah, yaitu kullu man amana bi Muhammadin bi Nabi SAW wa ittaba'ah. Siapapun yang beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti Nabi SAW, mengikutinya. Siapa yang beriman kepada Nabi dan mengikutinya itu ummatu al-istijabah. Karena istijabah ini menjawab seruan Nabi SAW. Jadi ummatul istijabah ini akhas, lebih khusus daripada ummatul da'wah. Dan ummatul da'wah a'am, lebih umum daripada ummatul istijabah. Taib. As-sual, pertanyaannya adalah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu', ma'a kulli wudu'. Ummati di sini ummat dakwah atau ummat istijabah? Ummat istijabah. Karena taklif syar'i, pembebanan syar'i itu ada di pundak orang-orang muslim. Tidak diwajibkan secara fikih terhadap orang-orang kafir. Tapi tetap ada hisabnya di hari akhir untuk orang-orang kafir. Ya. Salat wajib atas umat istijabahnya Nabi Muhammad SAW secara fikih, dan tidak wajib terhadap orang-orang kafir dan musyrik secara fikih. Tapi konsekuensi ukhrawinya semua itu nyata ada. Ya. Maka semua orang musyrik dihukumi meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan umrah, meninggalkan haji, meninggalkan siwak, dan seterusnya, semua akan dibebankan oleh mereka azab karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Yang mana di dunia mereka tidak diwajibkan secara fikih,
namun di akhirat mereka diwajibkan secara hukuman. Makanya gak enak jadi orang kafir. Iya. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Alhamdulillah. Baik. Ummati sini berarti umat istijabah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Maka aku akan perintahkan mereka, hum di sini kembali ke ummati. Karena umat di sini dia adalah ismu jam', yaitu nama untuk kemajmu'an. Ya. Ummah itu bisa sebuah ism untuk mufrad, bisa untuk jama'. Karena Allah Azza wa Jalla Ibrahim karena ummatan. Ibrahim adalah ummah. Pada satu orang. Makna ummah di sini ada beberapa makna. Pertama, qudwah. Tuntunan. Uswah, ya. Makna kedua dari ummah adalah asy-syakhs alladzi jama'at fi nafsihi khisalun mahmudah, yaitu seorang yang terkumpul pada dirinya yaitu karakter-karakter terpuji, maka orang ini umat gitu. Ya. Tapi kalau sekarang umat itu satu orang ada. Kepanjangannya Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Umat. Ya. Antum siapa ubannya banyak banget ini ya? Uban antum banyak banget. Pikiran banyak. Enggak. Keturunan, insyaallah. Antum udah punya anak? Ini kiper kita ini. Hah? Belum punya anak? Udah menikah? Belum pelihara? Hah? Belum nikah? Nanti kalau nikah punya anak, jangan-jangan antum waktu gembrojol itu antum udah ubanan? Udah ubanan? Enggak tahu. Enggak, mungkin ada saksi sejarahnya dulu mungkin. Kalau misalnya seorang itu kakek Nabi SAW namanya siapa? Abdul Muttalib. Namanya siapa? Syaibatul Hamd. Kenapa disebut Syaibatul Hamd? Syaibah di sini kayak tua gitu, syaibah, adanya uban. Hamd terpuji. Beruban yang terpuji. Karena apa? Karena ketika ngebrojol lahir udah ada uban itu anak. Maka kalau antum tanya ke orang tua antum, saksi sejarah, waktu lahiran beruban enggak? Kalau beruban ganti nama antum. Jadi Abdul Muttalib. Iya. Taib. Sampai mana kita dari ikhwan? Uban enggak? Sebelum uban lah. La amartuhum bisiwak. Taib. Amr ini perintah. Aku akan perintahkan mereka bersiwak. Maka dari kalimat-kalimat ini para ahli usul fiqih mereka kemudian menyatakan konklusi bahwasanya al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah secara syar'i itu adalah pengewajiban. Ya. Kecuali kalau ada dalil atau qarinah yang memalingkan dari wajib menuju ke selain wajib seperti sunnah, mustahab atau mubah, boleh. Ya, begitu. Taib. Maka aku akan perintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak. As-siwak ada dua makna. Pertama, as-siwak makna pertama yaitu alatus siwak. Alatnya. Makna pertama siwak adalah alatnya. Makna kedua siwak adalah at-tasawwuk, yaitu bersiwak atau istiak. Makna pertama as-siwak yaitu alatnya, ud. Ya, batang ud. Ud di sini bukan gaharu. Ud di sini maknanya ranting. Oke? Karena ud itu maknanya ranting aslinya, ranting. Maka dikaitkan oleh beberapa salaf
bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat itu seperti ud, bukan seperti gaharu terus harum gitu, bukan itu maknanya. Tapi maknanya ud di sini adalah ranting. Ya, sebagian sahabat sholat itu kayak ranting, artinya istiqomah gitu loh, tegap tapi lemes gitu, maksudnya tegap tapi pasrah gitu loh, kayak ranting gitu. Kalau ada apa-apa saking fokusnya itu mungkin kalau diginiin bisa jatuh gitu saking fokusnya sholat itu. Kalau sebagian dari kita kan diginiin jatuh juga sih karena tidur. Bahkan nggak diginiin pun jatuh sendiri. Ya, apalagi pas Jumatan. Ya. Jadi ud di sini artinya apa? Ranting. As-siwak, alat siwak, miswak. Atau yang kedua maknanya adalah al-istiyaq atau tasawuf, yaitu bersiwak, perbuatan bersiwak. Itu makna kedua dari as-siwak. Maka di sini maksudnya adalah la amartuhum bisiwak, yaitu la amartuhum an yastaku atau an yatasawwaku, agar mereka bersiwak ma'a kulli wudu'in. Ma'a di sini kebersamaan. Ya, ma'a di sini kebersamaan. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai di bagian mana seseorang bersiwak ketika wudu. Khilaf di antara ulama. Apakah qabla atau asna? Apakah sebelum wudu atau di tengah-tengah wudu? Ya. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, yang pertama, pendapat pertama, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menyatakan bahwasanya perintah bersiwak ini untuk wudu qabla al-wudu, sebelum wudu. Artinya sebelum antum kumur-kumur, istinsyaq, semua itu. Sebelum wudu. Bahkan sebelum dari mencuci tangan sebelum wudu. Oke, ini pendapat tiga mazhab ini. Yang kedua, pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur ulama selain dari tiga mazhab ini, bahwa saya bersiwak yang dianjurkan di sini, yang diperintahkan di sini adalah athna al-wudu, dan lebih tepatnya indal madmadah, ketika lagi kumur-kumur. Ini pendapat jumhur, di sini disematkan kepada jumhur, padahal tiga mazhab tadi berbeda pendapat dengan mereka. Ala kulli hal, mana yang sahih? Yang sahih wallahu alam, yang lebih dekat dengan kebenaran yang zahir adalah qabla al-wudu. La amartum bisiwaki ma'a kulli wudu, yaitu qabla al-wudu. Ya. Itu yang lebih sahih. Qabla al-wudu, bukan athna al-wudu. Pertama, alasan pertama, kenapa? Alasan pertama, kenapa kok dianjurkannya bukan di tengah-tengah wudu? Padahal ma'a itu kan bersama gitu ya. Maka dikatakan oleh ulama yang pertama bahwasanya ma'iyah la tulzim al-ilsaq, yaitu kebersamaan tidak melazimkan ilsaq. Ilsaq itu nempel atau di dalamnya, enggak mesti. Maka bisa aja sebelum, ya. Itu pertama, alasan pertama. Hadis ini tidak melazimkan bahwasanya siwak itu di dalam berwudu. Itu alasan pertama. Karena ma'a itu tidak ma'iyah, kebersamaan tidak melazimkan ilsaq, mepet di dalam, enggak mesti. Alasan kedua, tidak ada terwiridkan atau tidak ada dalil nas secara khusus contoh Nabi dan para salaf bersiwak di dalam wudunya. Di dalam wudunya tidak mencontohkan bersiwak. Maka yang lebih zahir wallahu alam adalah
siwak itu ada sendiri, wudu ada sendiri. Hanya saja baiknya siwak ini sebelum wudu gitu. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Oke. Di hadis lain, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau enggak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat. Dalam riwayat lain, di setiap salat fardu. Ala kulli hal. Disunnahkan bersiwak sebelum salat, itu yang lebih sahih. Karena tidak mungkin seseorang bersiwak ketika salat. Ini menjadi hujjah bagi ulama pertama tadi. Gitu loh. Bahwa saya siwak ada sendiri, wudu ada sendiri, siwak ada sendiri, salat ada sendiri. Dan seseorang ketika dia lagi salat bersiwak bisa batal salatnya karena banyaknya gerakan tanpa hajat. Dan tidak difahami oleh siapapun dari ulama bahwasanya dianjurkan lagi salat bersiwak. Tidak ada nas dan seperti itu dengan perbuatan seperti itu. Berarti apa? Sebelum salat. Nah, kemudian terjadilah perbedaan pendapat di antara ulama. Ikhwanani, jam 9:30 ada kajian loh. Maksudnya kita sampai jam 9 doang, oke nggak? Oke ya? Antum terima kan? Nggak, kalau antum nggak terima, anda pulang sekarang loh. Ada dua pandangan di antara ulama mengenai kapan exactly tepatnya bersiwak sebelum sholat. Oke, mereka sepakat tidak di dalam sholat. Oke, ini sepakat ya. Tapi sebelum sholatnya kapan? Gitulah. Dua pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafiyah. Pendapat kedua, jumhur. Dah gitu aja. Coba apa coba? Pendapatnya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Anak kasih tahu tuh. Yang pertama, mazhab Hanafiyah berkata, jika salatnya di masjid, maka bersiwaknya sebelum masuk masjid. Antum. Wong fehum. Masih ngantuk? Tom Sancong. Anda lupa itu nama-nama apa gitu. Nama antum siapa sih? Hah? Febri. DKM. Hah? Hah? Hikayat. Ayah, Masya Allah. Apa tadi ya? Hanafiyah, mazhab Hanafiyah berkata bahwasanya istihbabus siwak, dianjurkannya siwak inda kulli shalah di sini kalau salatnya di masjid, maka sebelum masuk masjid. Kenapa? Dan kalau salatnya bukan di masjid, maka fadhal sebelum salat, sebelum takbiratul ihram. Apa alasan mazhab Hanafiyah? Karena istiak atau bersiwak ini bagi mazhab Hanafiyah termasuk izalatil qadar, termasuk istitabah, termasuk menghilangkan kotoran. Dalam bab istitabah, bab menghilangkan kotoran, itu bagi mereka. Para ulama kan berbeda pendapat. Apakah bersiwak itu menghilangkan kotoran atau memperhias diri, itu beda. Berasal dari itu maka berbeda pendapat. Bagi mazhab Hanafi, bahwasanya bersiwak itu termasuk istitabah, seperti cebok dan menghilangkan najis. Tapi ini lebih ringan, menghilangkan kotoran di gigi gitu kan. Ya. Maka kata mereka, istitabah itu tidak beradab kalau dilakukan di rumah Allah Azza wa Jalla. Begitu. Makanya bagi mereka taklimul adzafir seperti gunting kuku, itu mereka nggak bolehin di masjid. Gunting kuku, ngupil tuh, ini karena takutnya nanti berjatuhan, gitu kan? Begitu. Nah, ini masuk bab menghilangkan kotoran. Maka nggak boleh di dalam masjid, tidak beradab. Maka di luar masjid.
Itu makna yang mereka pahami. Jumhur ulama mengatakan bersiwak bukan disamakan dengan menghilangkan kotoran. Dia murni adalah sunnah Nabi SAW, baik kotor maupun tidak giginya. Gitu loh. Yang penting punya gigi, gitu kan. Kan belum tentu kita bersiwak karena gigi kita banyak sisa makan, belum tentu kan? Belum tentu. Maka di sini bersiwak bisa masuk bab istithabah, bisa masuk bab tajammul, bisa masuk bab tazayyun, memperhias diri, memperindah gitu loh. Memperindah untuk sholat, dan itu sunnah. Maka kata para jumhur ulama bahwasanya walaupun di masjid dianjurkannya sebelum salam, sebelum takbiratul ihram. Begitu. Tapi ada pendapat lain yang khalas lah, kita nggak perlu, pun kita nggak ngamalin juga gitu kan. Ini enggak? Ada nggak di sini yang sebelum wudu siwak dulu, sebelum sholat siwak? Ada nggak? Nggak ada. Ya kalau amalin dapat sunnah, dapat hadis, dapat pahala. Taib. Pertanyaan berikutnya, kayaknya kita satu hadis aja deh. Pertanyaan berikutnya, antum tahu fursatul asnan, ikhwah? Fursatul asnan. Fursatul asnan nggak tahu? Tak siram loh. Fursatul asnan, sikat gigi, bukan gosok gigi. Fursah itu sikat. Maka kalau antum kesel sama teman antum, tak fursah antum nanti. Sikat tentu. Fursatul asnan, sikat gigi. Ya. Apakah sikat gigi secara syar'i semakna dengan siwak? Itu dia. Dimas, kaifa halak? Bikhair. Bismillah. Secara makna apakah siwak itu, apakah sikat gigi dan odolnya, pasta gigi dan seterusnya, bersikat gigi lah, gosok gigi bahasa kita, apakah itu semakna dengan bersiwak? Dalam bab tathhir dan nadhafah, iya, ini perlu diingat, tapi tidak completely semua bab disamakan dengan siwak. Oke? Tapi dalam bab istinan, yaitu istinan artinya mengikuti sunnah, tidak. Jadi dalam masalah tathhir, nadhafah, membersihkan diri, iya. Oke? Dan dalam bab sunnah mahdhah, murni sunnah, tidak sama. Kemudian dalam hal yang ketiga, dalam hal manfaat, maksudnya manfaat di sini adalah efek, ya, efek dari perbuatan juga berbeda. Oke? Persamaan siwak dengan nyikat gigi, sikat gigi dengan odol hanya satu, di masalah apa? Tathhir, nadhafah, pembersihan saja. Tapi dalam masalah ittiba'u sunan al-mahdhah, mengikuti sunnah murni, tidak sama. Dan dalam masalah efek daripada perbuatan siwak dan perbuatan gosok gigi juga berbeda. Yang pertama tadi apa? Dari segi tathhir, nadhafah sama. Kenapa? Karena memang di antara fungsinya siwak adalah membersihkan gigi. Itu sahih. Juga gosok gigi kita sekarang juga seperti itu. Maka kalau seseorang niatan sikat gigi karena gosok gigi karena ikut sunnah, enggak. Oh kalau gitu enggak usah gosok gigi lah, udah biarin aja kayak gitu. Ya enggak juga, antum balul juga kalau kayak gitu. Kita diperintahkan di hadis atau ayat lain untuk menjadi laki-laki, menjadi seorang yang bersih gitu loh, dan tidak mengganggu salat orang lain, ya. Maka kalau kita niatan untuk mengikuti sunnah murni, tidak. Tapi kalau kita niatan membersihkan diri, maka itu tergantung dengan niatan dia. Oke? Betul ya, insyaallah ya. Dari yang kedua, dari segi apa yang kedua? Dari segi mengikuti sunnah murni tidak sama.
Kenapa tidak sama? Artinya Rasulullah hanya memakai siwak tanpa odol, tanpa bentuk fursatul asnan, tapi siwak dengan kayu yang memang maklum kayunya apa. Enggak sembarang kayu ya, antum bambu kemudian taruh gini bambu, jangan. Ya. Nah, kemudian ada di antara hadis atau sunnah Nabi ini sebelum wudu, apakah disunnahkan gosok gigi? Sunnah enggak? Enggak. Kalau antum gosok gigi sebelum wudu, apakah itu pahalanya seperti pahala bersiwak sebelum wudu? Tidak. Faham di sini ya? Sebelum sholat, ya gimana antum masa bawa odol? So pertama lagi bawa gayung, odol, Pepsodent, Biore, lu mau mandi tong di situ, ya kan? Imam lagi malu aja, ya kan? Sebelum itu gosok gigi, masih ada mereknya pula, Oral-B, ya. Jemaah pada nonton aja, lah imam kayak gini. Ini salah dalam mengkiaskan sunnah. Oke. Dianjurkan juga Rasulullah SAW melakukan ketika masuk rumah beliau gosok gigi. Enggak. Tapi ketika masuk rumah beliau apa? Bersiwak. Apakah antum bawa gosok gigi kemana-mana? Bawa gosok gigi itu, sikat gigi dibawa. Pas masuk rumah, ngapain bang? Gosok gigi? Lah, salah. Ya fadol aja kalau antum mau gitu silakan, ana nggak larang juga, cuman jangan meyakini ini adalah sunnah Nabi. Lagi ngikutin sunnah nih, bukan sunnah. Kalau sunnahnya apa? Dengan siwak. Ya udah dipotek, sikat gigi potek, udah gini. Nah ini makin balul aja nih kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Tidak sama dari segi efek dari perbuatan. Efek perbuatan bersiwak ada dua. Satu efek ukhrawi. Yang kedua efek sihhi. Ya. Efek ukhrawinya apa? Kata Nabi SAW, as-siwaku. Yang pertama efek kesehatan, yang kedua efek akhirat gitu. Efek akhirat. As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb, kata Nabi SAW. Ada hadisnya nanti insyaallah. Ada kan hadisnya? Masa enggak ada? Wes, cari sendirilah. Ya. Wes lah golek nu dhewe. As-siwaku kata Nabi SAW. As-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Oke, membersihkan mulut. Ini ada fungsi yang sama memang dengan sikat gigi, betul, dengan odolnya. Tapi tetap siwak itu memiliki faedah kesehatan yang tidak didapat pada sikat gigi. Gini loh, Rasulullah SAW dan Sunan Nasai dan lainnya, Bukhari dan lainnya, beliau ketika bersiwak sampai dalam lidah nih, dekat lidah dalam. Jadi bagi kedokteran lidah itu banyak menampung kotoran bekas makanan. Apalagi kalau antum minum atau makan makanan yang zat pewarna atau ini lekat gitu ya. Apalagi kopi-kopi gitu misalnya, itu nempel di lidah gitu loh. Jadi lidah saya nggak enak gitu. Emang sikat gigi sebagiannya itu ada yang bagian belakangnya ada gerigi-gerigi kecil yang buat untuk gosok lidah ada. Oke, kalau siwak bisa dengan lidah. Rasulullah lidah ini siwak, lidah ini siwak. Ya, giginya juga. Dan sampai dalam riwayat lain Abu Dawud, Nasai dan lainnya sampai terdengar suara beliau gitu. Karena apa? Kayak orang masukin ini ke gitu loh. Apa? Gitu loh. Mengekan dirinya gitu loh. Ya, kayak mau muntah gitu. Ya, arti dalam. Sementara sikat gigi rata-rata nggak kayak gitu fungsinya. Nah, siwak bisa sampai segitu semuanya. Ya. Kemudian, kalau kita sikat gigi odol, ya, gitu selesai,
kita kumur-kumur buang kan? Kalau siwak antum nggak perlu kumur-kumur dulu atau setelahnya. Antum selesai siwak, telan. Iya, kadang ada batang-batang kayu kecil yang keikut. Antum niatin tuh supaya tumbuh di sini, jadi pohon bambu nanti. Enggak lah. Nah, kata para ulama, kayu siwak ini kan kayu khusus, enggak sembarang kayu. Ketika antum menelan dengan liur antum, bekas dari gosokan antum dengan siwak itu akan mempengaruhi kebaikan buat lambung antum. Ini tidak terdapat pada odol. Gitu. Ini apa faktor, apa akibat, apa efek, apa sihhi, kesehatan. Kemudian yang kedua, efek ukhrawi. Kata Nabi SAW, mardatun lirrabb. Bersiwak itu menyebabkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Iya, itu faedah siwak. Maka 3 hal tadi, siwak dengan sikat gigi dan odol, bisa disamakan hanya di sisi pembersihan gigi dan juga lidah kalau misalnya ya. Gitu. Kemudian yang kedua dari segi ittiba' sunnah mahdhah, mengikuti sunnah murni, tidak bisa disamakan. Ya begitu. Makanya seseorang tidak dianjurkan bawa sikat gigi kemana-mana, kemudian sebelum masuk rumah sikat gigi, masuk masjid sikat gigi, pas parkiran tuh keluar parkiran sebelum masuk Allah maftahi bawa romantik, sebelum itu sikat gigi dulu, pakai odol, bawa gayung. Ngapain bro? Tiap sholat mesti kamu kayak gini depan pintu masjid. Mazhab ana Hanafiyah kata dia itu. Gak, ini salah. Ya, bahkan bisa bermudarat terhadap persangkaan orang yang buruk kepadanya karena dikira orang gila nanti. Sebelum sholat juga kayak gitu, gosok gigi dulu. Enggak. Ketika bersiwak ada sunnah khusus perbuatan Nabi SAW, maka medianya tidak bisa digantikan dengan hal lain. Walaupun sebagian ulama berpendapat boleh pakai kayu apapun selain kayu yang sudah ma'ruf. Tapi wallahu alam sebaiknya tidak, jangan lakukan itu. Yang ketiga dari segi efek juga berbeda, baik kesehatan atau efek syar'i atau efek ukhrawi. Taib, ya kita hanya bisa satu hadis saja. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ikhwas sekalian. Tafadhol. Ada pertanyaan? Dimas biasa ya, tidak ada pertanyaan. Ya antum aja Dimas kasih ke sini langsung nitip orang, takut ya. Langsung Anda baca ini. Lihat aja, Anda baca langsung. Mana yang punya antum Dimas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Anda mau bertanya, berwudu nggak benar, apa sholat juga nggak sah Pak Ustadz? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nggak nih? Dimas antum nih. Anda mau marah tapi antum Dimas. Anda nggak marahin, antum tetap aja kayak Dimas seperti biasa. Kata Nabi SAW, la tuqbal salatu, astagfirullah. Kif lafal hadisnya? La tuqbalu salatu muhdithin hatta yaghtasil. Ada di sini. Hah? Ada enggak di sini? Hah? Kif hadisnya? La tuqbalu salatu ghairi tahirin. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, itu maknanya. Itu hadis pertama. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima
dari segi keabsahan, ya, kesahan. Tidak diterima suatu solat tanpa perbuatan bersuci. Oke? Itu hadis. Harus sebelum ayat. Ayat Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian hendak salat maka lakukanlah ini, wudu, ya kan? Juga hadis Nabi SAW lainnya, miftahus salati tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Maka kalau misalnya bersuci enggak benar, enggak baik, maka salatnya tidak sah. Oke? Maklum? Jelas insyaallah? Jelas. Anda enggak tahu nih, pertanyaannya nih ajaib ya. Tapi enggak apa-apa lah. Kalau wudunya enggak benar, maka tidak sah salatnya, kecuali kalau wudu yang enggak benar itu adalah wudu sunnah. Dia masih ada wudu, tapi dia pengen wudu lagi. Dan wudu yang kedua ini enggak benar caranya, tidak sah wudunya, maka dia tetap sah salatnya karena masih ada wudu sebelumnya. Paham di sini? Begitu. Atau dia telah mandi junub, atau telah mandi haid, atau telah mandi nifas, kemudian dia berwudu tapi enggak benar wudunya, maka tetap sah salatnya kemudian. Karena apa? Mandinya dia ini, mandi wajibnya dia ini telah mencukupi wudu. Faham enggak, Dimas? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Saya berniat sebelum orang tua saya berangkat umrah, bukan umroh, nggak pakai B. Antum orang Jawa ya sih, Mas Bro, Akhi? Anak nanya antum. Ini antum yang nanya bukan? Antum orang Jawa, kok tulisnya umroh, nggak pakai B ya besok. Siapa ini namanya, Mas Bro? Ilham. Insyaallah. Ilham itu nama yang paling populer pas Idul Adha sama Idul Fitri. Iya, di setiap takbiran dipanggil sama orang-orang awam yang enggak paham bahasa Arab. Walillah ilham. Tuh dipanggil terus ya. Bersyukur antum populer. Enggak ada Hasan gitu, enggak ada disebut. Iya, kalau Dimas apa. Taib, sebelum orang tua saya berangkat umrah, saya enggak mau menikah karena kita enggak bau soal umur. Oh, enggak tahu soal umur, saya takut telat. Pertanyaan saya, bolehkah kita berangkatin ibu umrah dengan uang pinjaman atau pinjam uang buat orang? Oh, buat berangkatin umroh. Apa hubungannya dengan enggak mau menikah, Bro? Antum nikahlah. Ibu, ayah umroh lah. Dua hal di sini. Dengerin. Kalau antum memang butuh nikah, antum lebih paham tentang diri antum dan fitnahnya, menikahlah. Urusan ibu belum umroh itu sebenarnya bukan kewajiban antum sebagai anak. Kalau di zaman sekarang, ketika fitnah itu banyak, kalau antum memang mau nikah, ayo nikahlah. Gitu. Jangan menyendiri, jangan jomblo. Banyak perempuan itu sekarang tuh butuh antum. Enggak banyak sih sebenarnya, bahkan mungkin enggak ada, hampir enggak ada. Cuman maksudnya banyak perempuan itu butuh pria. Nah, itu baru benar. Enggak butuh antum sebenarnya. Ya mungkin pas ketemu terpaksa aja mungkin. Banyak perempuan sekarang, akhwat, baik yang udah ngaji atau belum, itu mereka berduyun-duyun untuk mencari jodoh. Doa-doa mereka terangkat ke langit. Jangan kemudian antum seperti burung unta nyungsepin muka ke dalam tanah. Menikahlah. Ya gimana? Orang tua umrah, insya Allah. Dan menikah itu menambah rizki kalau niatannya benar. Wallahi, kalau niatannya benar. Dan kalau ikhtiarnya sahih,
nikah itu menambah rizki dengan izin Allah. Kalau niatnya benar. Kata Nabi SAW, "Salasun wajibun 'ala Allah ya'unuhum." 3 pihak yang wajib, maksudnya wajib sini pasti Allah bantu mereka. Pertama, mujahid fisabilillah, mujahid. Kedua, mukatab yuridul ada, budak yang pengen membebaskan dirinya dengan berhutang pada majikannya. Akan Allah bantu melunasin dosa sampai dia bebas, merdeka. Yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang pengen menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Allah bantu pasti. Ya. Insya Allah orang tua berangkat umroh pada waktunya, insya Allah. Terus bolehkah kita berangkatin ibu dengan uang pinjaman atau minjam uang untuk orang berangkatin umroh? Dilihat dari keadaan dan masa depannya bagaimana. Kalau ada potensi kita bisa bayar, maka silakan. Tapi kalau misalnya tak tampak potensi kita bisa bayar, sementara kita mungkin akan kesulitan ke depannya, maka tidak boleh. Karena umrah ini seperti haji. Orang kalau belum mampu, belum ada duitnya, ya nggak harus, jangan maksa. Ya, tapi kalau antum yakin di masa depan nih gaji saya naik misalnya, atau saya dapat ini dapat itu, yakin insya Allah, maka silahkan. Kalau emang mau mengumrohkan orang tua, maka berdoalah yang banyak supaya bisa menjamak keduanya, yaitu dapat istri dan bisa umroh sekeluarga. Semoga Mas Ilham, semoga Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak, yang berkah, dapatkan istri yang salihah, dan memberkatkan ke seluruh keluarganya sekarang, untuk seluruh keluarga yang ada sekarang, untuk segera insya Allah mudah-mudahan bisa umrah pada waktu yang terbaik insya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ya, jamak keduanya. Seorang laki-laki itu, muslim itu haris dalam kebaikan. Kalau dia bisa menjamak kebuku semuanya, dia minta sama Allah semuanya. Ya Allah, saya minta semuanya ya Allah supaya saya terangkat derajatnya gitu. Ya. Oke Mas Ilham, semangat insya Allah ya. Baik. Saya pikir cukup sampai sini ya, karena ada juga ada yang harus dilakukan setelah ini. Insya Allah kita ketemu pada pekan depan, melanjutkan hadis berikutnya insya Allah, hadis tentang wudu. Jazakumullah khair jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.